Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Karwati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu organisasi sosial. Organisasi sosial itu secara mendasar tersusun dari kata organisasi dan sosial. Dari kata organisasi merujuk pada makna sebagai persatuan, perkumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dalam lingkup kelompok. Organisasi ini dapat diimplementasikan dalam beragam wujud dengan tingkatan dari yang kecil hingga yang kompleks, mulai dari himpunan atau kelompok pelajar, organisasi kemahasiswaan, partai politik, hingga terbentuknya negara juga merupakan wujud nyata dari sebuah organisasi. Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng atau terus-menerus, memiliki aturan yang tegas dan mengikat, memiliki identitas secara kolektif, keanggotaan jelas dan rinci, serta memiliki jenjang atau tingkatan-tingkatan. Komponen lain yang berperan penting dalam pembentukan organisasi sosial adalah tujuan atau dengan proses koordinasi antar anggota. Pengertian organisasi sosial menurut para ahli. Elliot dan Merrill mendefinisikan organisasi sosial sebagai suatu gambaran keadaan yang menjalankan peranan dan kedudukan beberapa sekumpulan individu dalam kesatuan sosial yang berfungsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Stephen Hart mendefinisikan organisasi sosial sebagai bentuk pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkup kelompok yang berlandaskan pada relasi sosial serta dengan melibatkan peranan pengawasan sosial. Menurut Amitai et Gioni, organisasi sosial merupakan kesatuan sosial dalam bentuk berkelompok-kelompok yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Opgur dan Nim, organisasi sosial adalah artikulasi berbagai bagian yang melakukan berbagai fungsi. Ini adalah perangkat grup aktif untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama adalah penggunaan batasan proporsional yang jelas. Dalam menjalankan suatu organisasi sosial, salah satu ciri yang melekat adalah diterapkannya penggunaan batasan operasional yang jelas. Hal ini bertujuan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik serta memenuhi aspirasi para anggota organisasi tersebut. Lalu adalah memiliki identitas dan organisasi yang jelas. Organisasi sosial banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, memiliki ciri lain yaitu organisasi sosial tersebut memiliki identitas yang jelas. Misal, nama organisasi, alamat, dan nomor telepon, sehingga keberadaan organisasi tersebut dapat diakui oleh masyarakat luas. Dan terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Pelaksanaan organisasi sosial di dalamnya terdapat struktur keanggotaan dan juga pengaturan status formal, sehingga setiap anggota mendapatkan pembagian peranan dan tugas yang jelas serta tersistem. Lalu memiliki dasar, nilai, dan norma. Dalam menjalankan organisasi sosial, ada dasar atau landasan dalam pengorganisasian secara jelas dan tersistem. Dasar atau landasan dalam organisasi sosial dalam bentuk pemberlakuan nilai dan norma. Nilai dan norma bertujuan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pola perilaku anggota-anggotanya. Lalu bersifat formalitas. Ciri lainnya dari organisasi sosial yaitu bersifat formalitas. Formalitas dalam hal ini bermakna bahwa organisasi sosial memiliki serangkaian bentuk perumusan peraturan dan ketetapan secara tertulis atau dan memiliki sifat yang formal dan mengikat. Memiliki tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan. Organisasi sosial juga memiliki karakteristik yaitu adanya tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan, sehingga pola kekuasaan dan kewenangan yang terbentuk dalam organisasi sosial dapat digambarkan secara berjenjang dalam bentuk limas atau piramida, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah tentunya. Serta organisasi sosial secara mendasar mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan bersama dalam hidup kelompok serta pertimbangan aspek keuntungan dan kerugian demi keberlangsungan organisasi sosial yang bersangkutan.
Selanjutnya kita akan membahas fungsi organisasi sosial. Sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok, fungsi utama dari organisasi sosial adalah sebagai pedoman atau dasar acuan bagi para anggota organisasi yang terlibat di dalamnya. Hal ini berarti ada penegasan bahwa organisasi sosial memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menjaga perilaku maupun sikap yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan di lingkungan sosial bermasyarakat. Menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Fungsi selanjutnya dalam organisasi sosial adalah menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat dengan beragam perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang merupakan bagian penting dari keberadaan organisasi sosial tersebut. Selain itu, organisasi sosial dapat berjalan sesuai dengan tujuan para anggota dalam mengembangkan dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Fungsi ini dapat diwujudkan apabila terdapat koordinasi penyusun beragam program bentuk sosialisasi yang ditunjukkan untuk masyarakat, antara lain seperti pengembangan kegiatan gotong royong dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, serta memberikan pengawasan kepada masyarakat. Organisasi sosial selain berfungsi sebagai pedoman juga berfungsi dalam mengawasi perilaku maupun sikap para anggota masyarakat dengan berdasarkan pada nilai kaidah, nilai dan norma yang berlaku dalam tatanan sosial yang tersistem. Ada 3 contoh organisasi sosial. Yang pertama adalah lembaga swadaya masyarakat, yang kedua ada organisasi masyarakat, yang ketiga adalah organisasi sosial kemanusiaan. Organisasi lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga swadaya atau yang familiar kita dengar dengan sebutan LSM, merupakan salah satu contoh keberadaan organisasi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat bersifat merakyat dan sederhana karena didirikan oleh beragam komponen masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Organisasi masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan seringkali dikenal dengan istilah ormas. Jika dianalisis dalam berbagai berita yang disiarkan di media massa, ormas seringkali identik dengan kegiatan sweeping dan razia yang dilakukan secara tidak resmi. Dan yang ketiga adalah organisasi sosial kemanusiaan. Contoh lainnya dari adanya organisasi sosial dan kemanusiaan juga mudah untuk ditemukan perihal ini, misalnya saja PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, The Salvation Army, dan berbagai organisasi amal yang mengatasnamakan kemanusiaan. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Prita Kartika. Untuk kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.